Di tengah anggaran negara yang ketat kala pandemi, subsidi yang salah sasaran masih terus terjadi. Misalnya saja penerapan subsidi liquid petroleum gas 3 kg yang kebanyakan justru dinikmati oleh kalangan menengah atas. Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Ubaidi Soheh Hamidi menyampaikan, subsidi LPG belum tepat sasaran karena sekitar 75% dinikmati kalangan menengah atas. Pasalnya distribusi LPG tabung 3 kg bersubsidi saat ini masih bersifat terbuka sehingga seluruh golongan masyarakat dapat mengakses komoditas tersebut. Pemerintah pun putar otak agar subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. Salah satunya dengan mengubah skema subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup mengarah langsung ke penerima manfaat subsidi. Hal ini juga berdasarkan pembahasan APBN 2022 dengan DPR. Pemerintah pun akan menjalankan transformasi subsidi LPG ini dengan bertahap dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Kabar mengejutkan datang dari emiten Bukalapak. Sang Direktur Utama Bukalapak, Muhammad Rahmat Kaimuddin, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran ini disampaikan pada 28 Desember 2021 lalu. Manajemen Bukalapak menyebut pengunduran ini dilakukan lantaran Rahmat berencana melakukan pengabdian negara dengan bekerja untuk pemerintah. Vice President of Corporate Secretary Bukalapak, Perdana Arning Saputro menyatakan, Rahmat masih akan menduduki posisi puncak sembari membantu proses transisi di internal Bukalapak. Sebelum mencuat kabar bos Bukalapak resign, perusahaan dengan kode emiten Buka ini selalu mencuri perhatian pasar. Pasalnya sejak melaksanakan hajatan IPO, saham Buka terus melemah. Pada 6 Agustus 2021, saham Bukalapak resmi melantai dengan harga IPO sebesar 850. Namun harganya terus melemah hingga pada 29 Desember 2021, saham Buka berada pada level 452 atau turun 46,82%. Wacana penghapusan jaringan 3G kembali mengemuka ke publik. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, meminta operator seluler Indonesia menghilangkan jaringan 3G tanah air. Johnny Plate menyatakan, pemerintah mendorong sinyal 4G untuk menjadi tulang punggung telekomunikasi Indonesia. Penghapusan 3G itu dilakukan bertahap dan melakukan perluasan pada jaringan 4G. Dia juga menjelaskan hingga saat ini 12.548 desa, kelurahan merupakan area blank spot atau belum tersentuh jaringan telekomunikasi. Dari jumlah itu, 3.435 desa, kelurahan di wilayah komersial yang blank spot. Sisanya berada di wilayah 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal. Jody menjelaskan pemerintah lebih memilih menghilangkan jaringan 3G sebab untuk komunikasi data lebih lambat dari 4G. Sementara pemerintah masih mempertahankan jaringan 2G karena berfungsi untuk komunikasi suara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengajukan penghapusan pajak penjualan barang mewah PPNBM khusus untuk produk mobil rakyat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menperin pun menerapkan beberapa kriteria untuk mobil rakyat, di antaranya harga mobil rakyat harus murah dan maksimal mencapai 240 juta rupiah. Mobil rakyat juga memiliki kapasitas mesin maksimal 1.500 cc dan memiliki kandungan konten lokal mencapai 80%. Agus menambahkan, pengajuan pembebasan PPNBM karena industri otomotif merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kemenperin juga telah mengajukan insentif berbasis emisi karbon, di mana semakin kecil kendaraan menghasilkan emisi karbon, maka semakin kecil pengenaan pajak. Jelang tutup tahun 2021, CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk kembali melego saham. Kali ini jumlahnya 934.090 saham atau senilai 1,02 miliar dolar Amerika atau sekitar 14,55 triliun rupiah. Tindakan tersebut sesuai dengan pengajuan pada Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat. Aksi lego saham terakhir yang dilakukan Musk senilai 15,4 miliar dolar Amerika dengan sekitar 15,6 juta lembar saham yang telah terjual. Sehingga total saham yang telah dilepas 16,42 miliar dolar Amerika.
Setidaknya Mas masih harus menjajakan lebih dari 1 juta sahamnya lagi untuk melepas 10% sahamnya dengan asumsi janjinya tidak termasuk opsi yang dapat dieksekusi. Sejak 8 November, Mas telah melakukan penjualan saham sebagian untuk membayar tagihan pajak. Hal ini disebabkan adanya opsi pembelian masif saham Tesla pada 2012. Saham Tesla pun telah menurun sekitar seperempat sejak puncaknya pada 4 November. Tepat sebelum jajak pendapat Twitter Mas, di mana mayoritas responden menjawab ya untuk pertanyaan Mas mengenai penjualan saham.